Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di Podcastar, podcast seputar Latsar. Ya, pada kesempatan hari ini, tema yang kita bahas adalah kaitannya dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Dalam hal ini, kita akan bahas mengenai smart city. Nah, sebelumnya mau tanya dulu nih, menurut teman-teman di sini, smart city itu apa sih? Bisa langsung perkenalkan diri dulu lagi ya. Iya, silakan Mbak Wanda dulu deh. Boleh, terima kasih Mbak Dila. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Hilwanda Rizkita. Saya bekerja di instansi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara. Smart City ya. Menurut saya itu Smart City itu dari pengertiannya smart dan city. Smart City adalah kota cerdas, di mana adalah daerah yang infrastruktur dan pelayanannya terintegrasi dengan teknologi. Dalam hal ini bisa dikatakan berhubungan dengan internet ya. Jadi masyarakat daerah tersebut dapat dengan mudah mengakses informasi pelayanan atau infrastruktur yang ada di daerahnya melalui gadget atau melalui alat telekomunikasi apapun yang terhubung dengan internet. Mungkin begitu saja Mbak. Saya kembalikan ke Mbak Dila. Ya, terima kasih Mbak Wanda. Selanjutnya menurut Mbak Dini. Ya, terima kasih Mbak Dila. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dini Afiani dari instansi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara. Kalau aku sih, menurut saya Smart City itu hampir sama ya pengertiannya kayak Mbak Wanda. Smart City itu kayak kota yang udah terintegritas dengan teknologi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi dia udah punya tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, serta juga meningkatkan kesejahteraan warganya itu dengan berbasis teknologi informasi itu sendiri. Mungkin begitu Mbak Dila. Oh iya Mbak Dini. Langsung saja Mas Rizal. Sebenarnya hampir sama ya. Kota cerdas ya, berarti smart city itu intinya kotanya itu menggunakan teknologi digital ya untuk meningkatkan performance-nya, mengurangi biaya pemakaian konsumsi, serta untuk terlibat lebih aktif dan efektif dengan warganya. Jadi kayak kekinian lah ya, kota kekinian, apa-apa serba teknologi gitu. Seperti itu aja sih kalau menurutku. Ya, terima kasih teman-teman atas gagasannya. Menurut saya sendiri, Siti Nurfadila, Smart City adalah konsep penciptaan tata kelola kota yang baik dengan upaya-upaya inovatif yang dilakukan dalam mengatasi berbagai persoalan bidang seperti bidang ekonomi, penduduk, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, transportasi atau mobilitas, lingkungan hidup, demi meningkatkan kualitas hidup manusia. Seperti itu. Oke, selanjutnya karena kita sama-sama berasal dari Banjarnegara ya, kita bisa diskusi kira-kira kabupaten kita ini sudah menerapkan smart city atau belum sih? Mungkin bisa berikan contohnya, ceritakan masing-masing sharing smart city atau mungkin di instansinya masing-masing. Langsung saja, mungkin bisa dimulai dari Mbak Dini. Sebenarnya banyak ya kalau di Banjarnegara itu udah menerapkan smart city dengan baik. Banyak aplikasi yang telah diterapkan di Kabupaten Banjarnegara guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Seperti dari instansi saya sendiri di Dinas Pendidikan, beberapa sekolah sudah menggunakan PPBD online seperti ada Simpak Guru dan Simak. PPDB online itu sendiri sebuah sistem layanan yang dirancang untuk memfasilitasi otomatis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Dari proses pendaftaran, seleksi, hingga pengumuman hasil seleksi berbasis waktu nyata melalui internet. Sedangkan Simpak Guru itu adalah sistem informasi penilaian angka kredit guru PNS. Ada juga aplikasi Simak BMN, Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara. Ini aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara melalui dari pembelian, transfer masuk keluar antara instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara. Mungkin itu yang ada di instansi saya yang udah menerapkan Smart City. Oh iya Mbak Dini, langsung saja kalau di tempat Mbak Wanda, bagaimana Mbak?
Kalau di instansi saya sih lebih ke otomasi pelayanan perpustakaan ya, di mana dari pelayanan peminjaman, pengembalian, pendaftaran anggota, sampai ke daftar pengunjung kita sudah terintegrasi dengan software namanya InList. Nah, itu bisa data statistik pengunjung juga bisa dilihat di situ secara langsung dan real time juga, Mbak. Mungkin itu. Dan mohon izin, saya mau share screen tentang Smart City yang ada di daerah saya. Kebetulan saya berasal dari luar Banjar, dari daerah Kebumen. Apakah boleh? Oh iya, boleh Mbak, silakan. Mohon izin ya. Capek sekali ya antri. Iya nih, kaki udah pegal. Apalagi saya, Pak, orang masih molor. Saya udah berangkat. Mereka nggak tahu kalau semua bisa dilakukan dengan cara online. Manfaatkan fasilitas layanan online pemerintah agar praktis, cepat, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani. Tidak harus antrian panjang, dengan online, klik urusan selesai. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Smart City di kota saya, yaitu Kabupaten Kebumen. Kebetulan tahun lalu bulan Desember Kabupaten Kebumen mendapatkan penghargaan Smart City di kategori Smart Government. Nah, Smart City ini ada 6 aspek ya. Mulai dulu yang pertama dari Smart Branding. Apa itu Smart Branding? Yaitu meningkatkan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Nah, Kabupaten Kebumen itu terkenal dengan pariwisata lautnya ya. Jadi kita klik salah satu di Smart Branding-nya yaitu pariwisata. Di sini ada Ego Amuba, yaitu edukasi Geopark Karangsambung Karangbolong. Ada yang tahu tentang ini? Udah pernah dengar sih Mbak. Yang kedua itu Plesir Kebumen, yaitu aplikasi ya berbasis panduan wisata. Di sana disajikan informasi dari profil, pariwisata, kuliner, budaya, kesenian, dan lain-lain yang ada di Kabupaten Kebumen. Nah, kita lanjut ke aspek yang kedua ya. Yang kedua di Smart Government. Nah, di sini terlihat lebih banyak karena Kabupaten Kebumen tuh meraih penghargaan dalam kategori ini. Smart Government yaitu mewujudkan tata kelola dan tata paham pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Salah satu contohnya misal kita klik di layanan masyarakat, sini sudah banyak dari mulai kios, salah satu aja ya, yang kios Pelanduk tuh pelayanan kependudukan desa dan kelurahan. Ini berkaitan dengan Disduk Capil, mungkin di daerah Banjar ada juga ya, mungkin seperti ini juga. Selanjutnya di aspek yang ketiga yaitu Smart Environment. Ini lebih ke tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Di Kabupaten Kebumen sudah ada tata kelola, contohnya di sini yaitu tata kelola limbah sudah ada, yaitu pengolahan sampah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sebagai bentuk pengendalian pencemaran lingkungan, jadi melalui bank sampah. Terus selanjutnya di aspek yang keempat, Smart Living, yaitu mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman dan efisien. Sini saya lebih kesehatan ya, soalnya teman-teman juga ada yang dari kesehatan juga kan. Di sini juga ada contoh aplikasi pelayanan yang ada di Kabupaten Kebumen tentang kesehatan, yaitu salah satunya Smart Posyandu Milenial, yang kedua yaitu Public Safety Center, yang ketiga yaitu SPGDT, yaitu Sistem Penanggulangan Pasien Gawat Darurat. Untuk aspek selanjutnya yaitu Smart Economy. Nah, di sini untuk UMKM belum dimasukkan yang itu, mungkin nanti ada inovasi yang lain, lebih ke pertaniannya yang dulu, yang itu ada sistem namanya Farmako Intekmo, inovasi juga teknologi modern untuk daerah, untuk pertanian terpadu. Yang selanjutnya yaitu terakhir adalah Smart Society, lebih ke sosial teknis ya. Karena saya berasal dari perpustakaan, mungkin yang
mewakili itu di gerakan wisata pustaka ceria di bagian literasi. Mungkin itu saja, Mbak Dila. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Wanda. Wah, contoh yang menarik sekali ya Mbak tentang penerapan Smart City di kota asal Mbak Wanda ini di Kebumen. Alhamdulillah bisa sharing di dalam forum ini. Langsung saja selanjutnya contoh penerapan di Mas Rizal. Ada contoh apa Mas? Punya Kebumen lengkap sekali ya. Kalau untuk Iya. Banjarnegara mungkin belum sampai seperti itu karena masih, kalau saya lihat itu dari instansi masing-masing itu masih belum terintegrasi. Jadi instansi misal Dinas Kesehatan mengeluarkan satu program ya di web Dinas Kesehatan. Terus Dinas Sosial dia di web Dinas Sosial gitu. Jadi kalau yang Kebumen itu kan dia satu terus bisa bercabang dari berbagai dinas. Kalau dari instansi saya sendiri di RSUD Hajana Lesmana itu mengeluarkan namanya aplikasi daftar gampang. Itu aplikasi bisa di-download di Play Store untuk Android, tapi untuk iOS belum tersedia ya. Itu untuk aplikasi untuk mendaftar online. Terus ada juga Simantap. Simantap itu aplikasi untuk sistem pembayaran aman dan nyaman tanpa antrian. Jadi seperti internet banking, mungkin hanya menggunakan nomor RM pasien. Jadi nggak perlu antri-antri dan nggak perlu cash gitu. Nggak perlu ribet. Terus ada juga namanya S-Putra, yaitu sistem pelaporan dan pengaduan terpadu eksternal. Jadi jika ada komplain, selain bisa langsung melalui kotak saran, juga bisa melalui website di RSUD Hajana Lesmana tersebut, di S-Putra. Terus kalau di RSUD Hajana Lesmana, kalau yang berkaitan dengan teknologi, paling ada IG, sosmed yang lumayan aktif sih. Jadi di situ ada share-sharean tentang vaksin, ada share-sharean tentang poliklinik yang tutup atau yang libur, atau poliklinik baru, ada pelayanan yang baru bisa dilihat di situ. Ada juga YouTube-nya juga. Di situ biasanya ada podcast yang membahas tentang isu-isu terkini atau mungkin keluhan-keluhan masyarakat tentang kesehatan pastinya ya. Seperti itu. Tapi kalau untuk disatukan ke pemerintahan Kabupaten Banjarnegara itu masih belum yang selengkap Kebumen menurut saya sih. Mungkin seperti itu, Mbak Dila. Oh iya, terima kasih Mas Rizal. Dari gagasan yang teman-teman sudah sampaikan, dapat kita lihat bahwa kabupaten-kabupaten di Indonesia ini sudah cukup andil ya dalam penerapan siap menuju Smart City. Karena saya bekerja di instansi yang sama dengan Mas Rizal, mungkin saya akan memberikan contoh yang lain. Contoh dari saya adalah dalam hal administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan menggunakan aplikasi Durenmas yang merupakan singkatan dari Dukcapil Banjarnegara Ora Leren Melayani Masyarakat. Pada aplikasi ini dapat kita akses seperti pelayanan KTP elektronik, KK, akta kelahiran, akte kematian, perpindahan keluar, kedatangan, dan update data. Semua persyaratan yang diperlukan dapat dilihat pada menu persyaratan yang tertera di aplikasi Durenmas ini. Kemudian di sektor pariwisata, Dataran Tinggi Dieng telah menerapkan e-ticketing juga, ditunjang dengan pembangunan infrastruktur jalan yang sudah bagus menuju kawasan wisata Dieng Banjarnegara. Mungkin begitu contoh-contoh dari kita ya. Selanjutnya kita sebagai ASN nih yang terakhir, bagaimana sih kiat-kiat kita atau upaya apa saja yang dapat kita lakukan sebagai ASN ya dalam perwujudan menuju Smart City. Begitu. Bisa diberikan gagasannya masing-masing teman-teman. Dimulai dari Mbak Wanda lagi. Boleh, terima kasih. Kalau menurut saya gagasannya tuh yang pertama tentu pola pikir kita terlebih dahulu ya.
bagaimana pola pikir kita ini dapat kita asah secara terus untuk meningkatkan diri. Kemudian keinginan untuk terus mau belajar, tidak hanya menunggu perintah pimpinan, tetapi bekerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dan yang kedua itu observasi mungkin ya. Nah, dalam dunia kerja sangat diperlukan observasi untuk bisa memahami situasi di sekitar yang sedang terjadi. Nah, dengan melakukan observasi tersebut, maka kita akan lebih peka untuk melihat sesuatu yang mungkin akan berpotensi menjadi suatu masalah. Yang selanjutnya yaitu mungkin berani mencoba ya. Nah, saat mendapat penugasan baru atau mungkin bidang baru, tentu saja mempunyai tantangan tersendiri. Proses untuk cepat belajar dan cepat beradaptasi sangat diperlukan. Sejak awal, ASN harus siap untuk ditempatkan di mana saja, menjadikan motivasi dalam bekerja di tempat baru. Selanjutnya yaitu bisa bertanya dan belajar dari senior, karena pengalaman dari para senior dapat kita jadikan pelajaran dan pengetahuan yang mungkin tidak bisa kita dapatkan di bangku kuliah. Nah, selanjutnya yaitu tekad yang kuat. Ketika kita mempunyai tekad yang kuat, disitulah ada jalan. Titiknya adalah menempatkan keinginan itu ke arah yang benar, akan membantu mempercepat mencapainya tujuan. Yang terakhir, tentu saja evaluasi diri. Evaluasi diri itu sangat diperlukan. Kita dapat mengukur apa saja yang kita telah capai dalam pekerjaan dan apa saja kekurangan kita selama bekerja, lalu mensyukuri apa saja prestasi-prestasi yang telah kita berhasil raih, serta menentukan target selanjutnya yang ingin dicapai. Mungkin itu saja, Mbak Dila. Oh iya, terima kasih Mbak Wanda. Banyak sekali ya kiat-kiat yang diupayakan oleh Mbak Wanda ini. Selanjutnya Mbak Dini, silakan Mbak. Oke, makasih ya Mbak Dila. Yang namanya Smart City itu kan kota berbasis teknologi dan informasi. Jadi yang paling pertama dan yang paling utama tentu kita harus mengupdate diri dengan teknologi yang berkembang. Jangan sampai kita sebagai ASN yang notabene sebagai generasi milenial justru malah gagap teknologi atau gaptek. Setelah diri kita update terhadap teknologi, kita diterapkan di tempat kerja, salah satunya kita bisa berbagi kemampuan tersebut ke orang yang di tempat kerja kita, dan juga kita bisa menciptakan suatu terobosan yang merupakan satu teknologi yang sebelumnya belum pernah ada. Jadi kita menciptakan sesuatu agar bisa membuat kinerja di tempat kerja kita semakin meningkat dan semakin bagus. Gitu aja sih Mbak Dila menurut saya. Oh iya. Terima kasih Mbak Dini. Selanjutnya Mas Rizal. Singkat aja ya, karena udah dijelaskan panjang lebar sama Mbak Wanda sama Mbak Dini. Kalau kita sebagai anak muda yang sebentar lagi akan tua ya, mungkin harus sebagai ASN itu harus lebih open minded ya. Nanti ada generasi setelah kita yang mungkin punya ilmu lebih ya, jangan malu untuk belajar, jangan malu untuk mengupdate semua ilmu, gitu aja sih. Open minded aja lah, jangan sok senior gitulah. Oh iya, betul sekali Mas Rizal. Mungkin sama ya dengan teman-teman semua. Dan contoh kecil dari saya juga perlunya menguasai bahasa asing ya. Dalam hal ini bahasa Inggris, mungkin kita harus tahulah basic-basicnya dari bahasa Inggris tersebut. Gitu. Mungkin itu saja ya pembahasan kita kali ini, pembahasan yang sangat menarik dari teman-teman semua. Mungkin kesimpulan yang dapat saya ambil adalah jangan jadikan Smart City ini hanya sebatas jargon ya, atau hanya sebatas suatu proyek pemerintah, tetapi maknai dengan baik manfaat di dalamnya. Smart City harus mengadopsi dari teknologi dan informasi dengan cara ASN yang smart, dengan mewujudkan smart ASN dan tidak meninggalkan core value ASN kita, yaitu berakhlak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal.